Jika Anda memiliki progres yang stagnan biasa saja, it's okay, nggak apa-apa. Ada sebuah konsep yang menarik di bukunya James Clear yang namanya The Plateau of Latent Potential, yang menjelaskan bahwa kenapa manusia itu cenderung menyerah, cenderung merasa buang-buang waktu kalau tidak melihat hasil dari apa yang kita upayakan. Dan ini sangat-sangat natural, ini sangat manusiawi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda. Di sini saya membuat sebuah channel pengembangan diri yang membantu Anda untuk fokus dan produktif. Dan bagi Anda yang mungkin pengen melakukan digital detox selama 7 hari, Anda ingin bebas dari gangguan distraksi internet, Anda bisa download panduannya di link yang udah saya sematkan di deskripsi ya. Gratis. Oke, kita akan lanjut tentang penjelasan ini. The Plateau of Latent Potential. Ini ada sebuah grafik yang bisa menjelaskan hal tersebut. Let's katakanlah gini, Anda sedang pengen bikin channel YouTube. Anda sedang memulai karir Anda sebagai content creator gitu ya. Saya berbicara apa yang seperti saya aja gitu ya. Dan ini tapi sebenarnya sama dengan apa yang ini bisa diterapkan dalam segala hal lah gitu ya. Nah, ini adalah di sini digambarkan, di sini adalah hasil, ini waktu. Oke, semoga terlihat ya. Saya akan maju aja. Ini hasil, ini waktu. Ini adalah harapan Anda. Katakanlah kita bikin sebuah harapan, subscriber Anda subscriber channel Anda akan meningkat. Anda akan mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 2 tahun. Ini adalah harapan Anda. Harapan. Nah, tapi ternyata realita tidak sesuai dengan harapan. Dimana ketika Anda memulainya, Anda terseok-seok, Anda tidak melihat progres. Terus setiap kali Anda bikin video nggak ada yang nonton, setiap kali Anda mencoba untuk bikin animasi atau editingnya pakai animasi, pakai yang aneh-aneh itu, Anda tidak merasakan growth dalam channel Anda. Dan ini sangat familiar seperti yang saya alami dulu ya. Ini adalah progres Anda gitu ya. Nah, kebanyakan orang akan menyerah di sini. Karena di sini ada sebuah kekecewaan yang di dalam bukunya James Clear tadi disebut the value of disappointment atau limbah kekecewaan ya, di mana di sini ada sebuah gap antara realita dan harapan. Harapannya mungkin di sini Anda bisa mendapatkan 2.000 subscriber dan lain-lain, tapi di sini Anda masih subscribernya 3, 4, 5, 6 gitu. Masih pokoknya 100 aja belum dapat gitu ya. Sangat jauh dari harapan. Ini adalah ketika realita dan harapan sangat berbeda, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Dan kebanyakan orang di sini akan menyerah. Di sini kebanyakan orang akan menyerah karena tidak melihat hasil, karena merasa stagnan dengan apa yang dilakukan. Katakanlah ini di bulan ke-2 atau ketiga aja gitu. Selama 3 bulan Anda tidak melihat perkembangan channel YouTube Anda merasa waktu Anda sia-sia, terbuang sia-sia, Anda tidak melihat hasil, Anda menyerah. Tapi Anda tidak tahu bahwa pada bulan ke-4, katakanlah Anda tetap lanjut ya. Ternyata Anda mendapatkan traction, Anda mendapatkan views yang cukup banyak karena video-video lama Anda. Dan disinilah mulai ada growth dan semakin naik. Ternyata cita-cita Anda untuk mendapatkan 10.000 subscriber, katakanlah seperti tadi, ini melebihi atau lebih cepat dari target Anda sebelumnya. Dan ini yang terjadi pada saya. Saya mendapatkan 10.000 subscriber lebih cepat dibandingkan dengan target saya gitu ya. Saya menceritakan apa yang saya alami. Untungnya di 3 bulan pertama saya tidak menyerah. Tapi ini sangat wajar dialami oleh banyak orang. Saya juga sering mengalami hal kayak gini di bidang yang lain. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami juga ya di bidang yang lain ya. Dan sebenarnya kekecewaan manusia terhadap suatu hal, suatu usaha yang dilakukan tapi tidak melihat hasil ini ada hubungannya dengan bagaimana otak kita ini lambat berevolusi, dan sama dengan
Otak kita itu sama dengan otak leluhur kita ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, manusia itu dihadapkan pada sebuah lingkungan, situasi yang disebut immediate return environment, di mana sebuah hasil itu bisa didapatkan secara cepat. Karena kenapa? Karena memang kebutuhan manusia zaman dulu tidak seperti sekarang, keinginannya tidak seperti sekarang, tidak ingin melatih skill itu tidak sekompleks sekarang. Orang zaman dulu yang penting cukup untuk makan, cukup untuk mencari partner untuk berhubungan seks, untuk bereproduksi, dan mencari shelter. Dan katakanlah gini, orang zaman dulu berburu rusa, berburu babi. Mereka bisa mendapatkan hasil dengan cepat 2 hari, 3 hari, dan mendapatkan hasilnya itu dan bisa memuaskan keinginannya. Karena memang keinginannya ya cuman itu gitu ya. Dan secara otak, secara dopamin itu bisa terpenuhi gitu ya. Sedangkan di zaman sekarang kita dihadapkan pada sebuah lingkungan di mana kita berada di sebuah lingkungan yang delay return environment, di mana kebutuhan semakin banyak, tidak melulu soal makan, tidak melulu soal berhubungan seks, tidak melulu soal shelter. Tapi ada banyak skill yang pengen kita kuasai, kebutuhan lain yang kita inginkan, banyak hal yang pengen kita capai gitu. Karena kita hidup di era modern, tidak sebasic zaman dulu. Oke? Dan bad newsnya, otak kita, ini otak, saya tidak bisa gambar, otak kita itu tidak berevolusi secepat lingkungan. Otak tidak berevolusi secepat lingkungan. Lingkungan bisa berubah dengan cepat, tapi otak kita sama dengan otak yang dimiliki oleh pendahulu kita, nenek moyang kita. Sehingga sangat wajar ketika kita tidak melihat hasil, kemudian kita menyerah. Karena memang kita secara biologi aja, secara otak, secara apa yang diturunkan oleh leluhur kita memang terbiasa dengan hasil yang cepat. Makanya instant gratifikasi atau hadiah yang cepat seperti media sosial, Netflix itu sangat membuat kita happy. Karena kita bisa mendapatkan reward dengan cepat, dengan pasti. Sedangkan ketika berbicara tentang skill tadi, misalnya kita mengejar karir sebagai seorang YouTuber, ini tidak pasti. Kita tidak tahu depannya, dan ini butuh waktu berbulan-bulan. Otak ini tidak terbiasa dengan hal tersebut, tidak terbiasa dengan situasi ini. Makanya ya wajar, otak kita, manusia itu cenderung menyerah ketika tidak melihat hasil. Tapi ini yang membedakan antara high performing dengan orang yang biasa-biasa saja, di mana sebenarnya problemnya ada pada kemampuan untuk menunda atau atau mau menerima prosesnya lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, itu yang cenderung pengen hasil instan. Ini adalah problemnya. Dan sebenarnya kalau misalnya saya bisa berbicara ya, katakanlah Anda tidak melihat hasilnya itu ya, Anda menyerah gitu ya. Apa yang Anda upayakan, usaha yang Anda upayakan ini tidak hilang sebenarnya. Anda berpikir Anda buang-buang waktu, berpikir buang-buang sesuatu yang berharga gitu ya. Tapi skill Anda, katakanlah kalau misalnya berkata tentang YouTube ya, skill Anda mengedit, skill Anda berbicara depan kamera, skill Anda mengutarakan sebuah hal, itu tidak akan pernah hilang dalam diri Anda, dan itu tersimpan di dalam diri Anda dan bisa menjadi sebuah keuntungan bagi diri Anda. Katakanlah dalam hal lain lah, nge-gym, fitness. Anda berpikir ini adalah ketika harapan Anda bisa turun berat badan 20 kilo dalam 1 tahun. Tapi di dalam progres di sini, di dalam perjalanan ini, Anda merasakan plateau, merasakan stagnan, sehingga Anda menyerah. Tapi sebenarnya apa yang Anda pelajari dalam 1-3 bulan pertama itu tidak akan hilang, itu akan tersimpan dalam baterai Anda.
Anda tidak tahu, pada bulan keempat mungkin Anda mulai berat badannya turun nih, mulai merasakan, wow, tubuh Anda kok kelihatan keren di depan kaca gitu ya. Dan mungkin bisa saja pada bulan ke 6, ke 7, ke 8, bahkan nggak sampai setahun, badan Anda keren dan bisa lebih cepat dari ekspektasi Anda sebelumnya, dari harapan Anda. Jadi intinya pada dasarnya ini adalah bagaimana kita seharusnya bisa menunda kesenangan demi sebuah hasil. Mungkin selama ini Anda merasa stagnan dan lain-lain, tapi percayalah bahwa skill Anda, apa yang Anda usahakan itu tersimpan di dalam diri Anda. Oke? Jadi ini sekaligus bisa mengingatkan bahwa hidup kita ini bukan sebuah garis yang lurus. Tidak seperti garis lurus seperti ini. Ini agak bengkong ya. Pokoknya ini sebenarnya lurus lah, saya pengen nulis tadi. Hidup Anda tidak linear kayak gini. Kadang kayak gini. Dan langsung melengkung kayak gini. Oke, perlu diingat, hidup bukan sebuah garis linear yang lurus. It's okay kalau misalnya Anda merasa progres Anda biasa-biasa saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Like and subscribe jika merasa video ini bermanfaat bagi Anda. Oke?